Tiga jalur langit ini bisa undang rezeki dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan sedikit religius, yaitu jalur langit. Nah, jadi tentu saja Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah jalur langit, ya kan? Nah, namun sebelum saya jelaskan tiga jurus ini, saya ingin sampaikan satu hal yang saya rasa sangat penting. Apa itu? Ya, ini terkait dengan tabungan kita di semesta. Ya, jadi di semesta ini ibarat ada bank, ya. Kalau misalnya kita punya saldo di situ, maka kita akan bisa mencairkannya. Tapi kalau kita nggak punya saldo, ya kita nggak bisa mencairkannya atau nggak bisa menarik saldo tersebut, kan begitu. Nah, mungkin bagi Anda yang saat ini merasa bahwa hidup Anda tidak baik-baik saja karena berbagai macam hal, ya, bisa saja karena kelakuan Anda di masa lalu, keburukan-keburukan Anda di masa lalu, sehingga saat ini Anda perlu menerima ganjarannya, ibaratnya seperti itu, sehingga Anda nggak punya tabungan saldo tabungan di semesta. Nah, kalau saat ini Anda ingin mengubah hidup Anda dan Anda sudah merasa mentok, Anda nggak ada jalan lagi, Anda nggak ada cara lain lagi, dan benar-benar Anda sudah merasa buntu, ya udah, Anda bisa melakukan tiga jalur langit yang bisa Anda upayakan sebagai salah satu cara untuk menabung energi positif di semesta sehingga Anda punya saldo tabungan, kan begitu. Nah, begini, apa saja itu tiga jalur ini? Pertama adalah, tentu ini nggak asing lagi, ya sudah familiar di telinga Anda, yakni sedekah. Ya, namun bukan sedekah berupa uang yang saya maksudkan, ya. Sedekah berupa uang sangat bagus, tapi bagi Anda yang saat ini mungkin nggak punya uang untuk disedekahkan, ya udah, Anda perlu sedekah apapun. Ya, yang namanya sedekah itu kan apa yang kita miliki lalu kita berikan, kan begitu. Nah, apa yang Anda miliki saat ini? Katakanlah Anda punya waktu. Ya udah, Anda sedekah berupa waktu. Lalu sedekah berupa waktu ini kepada siapa? Ya, bisa kepada anak Anda ngajak main-main sama anak Anda, atau Anda bisa berikan pada pasangan Anda untuk quality time. Anda bisa berikan kepada teman Anda yang butuh hiburan, atau teman ngobrol, ya, atau siapapun. Nah, kalau Anda nggak bisa punya waktu, katakanlah nggak punya waktu, ya udah, Anda bisa sedekah berupa tenaga. Katakanlah Anda bantu tetangga Anda, ya, ikut kerja bakti dan sebagainya, ya kan. Nah, atau kalau misalnya Anda nggak punya waktu, tenaga, ya udah, berupa senyuman aja, ya, tersenyum kepada orang-orang di sekitar Anda atau kepada benda-benda mati di sekitar Anda, ya, karena sejatinya itu benda yang kita anggap mati atau sesuatu lingkungan kita yang kita anggap mati itu mereka punya energi dan bisa merespon pancaran energi dari dalam diri kita, ya. Tersenyum dengan tulus. Kalau misal nggak bisa tersenyum, ya udah, Anda doakan siapapun yang Anda lihat, doakan saja kebaikan untuknya, ya, doakan rezekinya berkah, berlimpah, hidupnya bahagia, tentram, damai, sentosa, dan sebagainya. Nah, Anda bisa sedekah dengan cara apapun, sahabat, tidak harus berupa uang. Kalau berupa harta, misal pakaian atau makanan, boleh. Jadi Anda bisa sedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholawat. Ya, Anda bisa baca sholawat, ya, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, mungkin Anda berpikir, Nabi Muhammad itu kan manusia yang mulia, ya, ngapain disolawatin gitu loh, ya, kan udah otomatis tuh masuk surga, ya. Jadi gini, ibaratnya, ya, ini ada cangkir, ya, cangkir berupa air. Nabi Muhammad udah penuh nih airnya, kemudian dikasih air lagi, kira-kira gimana? Tumpah kan? Nah, jadi ketika kita ngasih air, kita bacain sholawat, nah itu tumpahan itulah yang akan meluber dan kembali pada diri kita. Itu sebabnya banyak sekali
orang-orang para muslim itu mengamalkan sholawat, ya, dengan catatan apa ya, untuk ngalap berkah, bahasa santrinya begitu. Itu boleh sebagai wasilah, tidak masalah, ya. Yang terpenting jangan terlalu berharap hasilnya, kan begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini bisa Anda lakukan berupa sholat sunnah apapun. Kalau Anda sukanya sholat tahajud, ya udah lakukan itu. Kalau Anda sukanya sholat duha, ya udah lakukan itu. Kalau Anda sukanya sholat hajat, ya udah lakukan itu. Nggak harus semuanya dilakukan, tapi lakukan saja satu yang menurut Anda, oke, aku nyamannya di sholat tahajud, aku seringnya di sini karena aku bangun di sepertiga malam ini merasa tenang, merasa menyatu kepada Allah, merasa menyatu kepada alam semesta. Ya udah lakukan itu. Ya, kalau Anda nyamannya di sholat duha, ya udah itu aja, nggak apa-apa. Ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai orang beragama, hidup itu setidaknya punya satu amalan yang kita pegang gitu loh, kita rutinkan. Atau ada yang suka puasa sunnah berupa Senin Kamis, ya udah lakukan itu aja, nggak masalah, ya. Nah, jadi setidaknya 3 jurus langit ini bisa Anda praktekkan dan amalkan, tapi dengan catatan, ya, satu catatannya, yaitu apa? Lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur kita, bukan serta-merta hanya ingin rezeki. Nah, nanti beda hasilnya, beneran deh. Kalau misalnya Anda hanya serta-merta untuk mendapatkan rezeki, ya, dibanding dengan Anda niatkan sebagai bentuk rasa syukur, ini hasilnya jauh berbeda. Jauhnya hasilnya akan kelihatan ibaratnya bagi bumi dan juga langit. Sebab saat Anda niatkan sebagai minta rezeki, ini vibrasi Anda force atau rendah, tapi ketika Anda sebagai bentuk rasa syukur, ini vibrasi Anda atau getaran rasa Anda, energi Anda akan jauh lebih powerful, sehingga itu akan bisa lebih cepat datangnya, ya. Jadi lakukan itu sahabat sebisa dan semampu Anda. Jangan terlalu dipaksakan melakukan berbagai macam amalan, ya. Lalu Anda akan capek karena Anda terlalu berharap, ya. Lakukan saja penuh dengan enjoy sebagai rasa syukur kita. Insya Allah hidup Anda akan berkelimpahan. Saya rasa itu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.